Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian baik adanya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pelajaran asam basa garam yang tercantum pada buku Fisika kelas 7 semester 1. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama adalah menjelaskan pengertian asam basa dan garam. Yang kedua adalah menjelaskan ciri-ciri dari asam basa dan garam. Yang ketiga adalah menjelaskan manfaat asam basa dan garam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan yang keempat adalah menjelaskan tata nama asam basa dan garam. Marilah kita bahas video yang pertama, yaitu tentang asam. Asam didefinisikan sebagai senyawa yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H positif atau ion hidrogen. Apa itu ion? Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Dari mana ion dihasilkan? Ion dihasilkan dari proses ionisasi. Apa itu proses ionisasi? Proses ionisasi adalah proses terurainya senyawa netral dalam air sehingga akan menjadi bagian yang lebih kecil, yaitu atom yang bermuatan listrik. Atom yang bermuatan listrik ini disebut ion. Contohnya adalah senyawa dari asam klorida yang kalau ditulis rumus kimianya adalah HCl. Jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ dan ion Cl negatif. Ion H+ inilah yang akan menentukan sifat asam dari larutan itu. Contoh yang kedua adalah asam nitrat. Asam nitrat kalau dituliskan dalam rumus kimianya adalah HNO3. Senyawa ini kalau dilarutkan dalam air akan teroleh menjadi ion H positif dan ion NH3-. Ion H positif inilah yang akan menentukan sifat asam dari larutan itu. Berikutnya kita akan membahas tentang sifat dari asam. Sifat pertama dari asam adalah rasanya asam. Kalian boleh mencoba apabila itu makanan, misalnya buah-buahan, jeruk misalnya, atau anggur, atau nanas boleh. Karena itu makanan, tapi kalau bukan makanan jangan kalian coba, misalnya air aki, karena air aki sangat korosif dan sangat membahayakan kalau dicoba langsung. Sifat dari asam yang pertama adalah menimbulkan korosi. Korosi dalam bahasa sehari-hari itu adalah perkaratan. Ya, apa itu perkaratan? Perkaratan itu adalah proses reaksi kimia antara asam dalam udara yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan bereaksi dengan air dan oksigen, kemudian akan menimbulkan karat pada permukaan logam. Nah, biasanya untuk mencegah dari perkaratan ini, logam diberi lapisan cat pada permukaannya. Itulah salah satu cara untuk mencegah proses perkaratan pada logam. Adapun sifat asam yang ketiga adalah asam dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi berwarna merah. Apa itu kertas lakmus? Kertas lakmus adalah kertas sebagai penanda bahwa suatu larutan itu bersifat asam atau basa. Kertas lakmus itu ada dua jenis, yaitu kertas lakmus berwarna merah dan kertas lakmus berwarna biru. Nah, kertas lakmus ini akan berubah warnanya apabila saat itu mempunyai sifat asam atau basa. Adapun perubahan warnanya adalah sebagai berikut. Jika larutan itu bersifat asam, maka kertas lakmus biru itu kalau dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat asam akan berubah menjadi berwarna merah. Jika larutan itu bersifat basa, apabila kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan basa itu, maka kertas lakmus biru itu akan berubah menjadi berwarna merah.
Kemudian sifat asam yang keempat adalah bereaksi dengan basa membentuk garam, atau dalam bahasa sehari-hari namanya adalah reaksi netralisasi. Contoh dari reaksi netralisasi adalah reaksi antara asam lambung, asam klorida, dengan obat mah yang sering kita minum apabila kita mempunyai penyakit mah. Kenapa? Karena asam lambung bersifat asam, sedangkan obat mah itu mempunyai sifat basa. Jadi kalau kita minum, di dalam perut kita akan terjadi proses netralisasi. Jadi asam lambung kita akan menurun dengan tajam sehingga kita akan sembuh dari penyakit mah itu. Itulah sifat dari asam. Berikutnya kita akan membahas tentang kegunaan asam. Yang pertama adalah asam klorida atau HCl. Asam klorida ini digunakan untuk membersihkan logam sebelum dilapisi. Karena ketika permukaan logam diberi asam klorida, maka karatnya akan larut di dalam asam itu sehingga logam tersebut akan mengkilat kembali dan bisa dicat sehingga menghasilkan kesempurnaan cat pada permukaan logam tersebut. Yang kedua adalah asam sulfat atau H2SO4. Asam ini digunakan sebagai larutan elektrolit dalam baterai, membuat plastik dan juga membuat pupuk. Yang ketiga adalah asam nitrat atau HNO3. HNO3 digunakan untuk membuat pupuk dan bahan peledak pada angkatan bersenjata. Yang keempat adalah asam cuka, yaitu CH3COOH, yang digunakan sebagai pengawet makanan atau pembuat asinan. Yang kelima adalah asam fosfat atau rumus kimianya H3PO4, yang digunakan sebagai untuk membuat pupuk urea misalnya. Asam juga terdapat pada berbagai macam buah seperti asam sitrat pada jeruk, asam malat pada apel, dan juga asam yang ada di dalam lambung kita, yaitu asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri dan juga virus yang terbawa oleh makanan kita. Itulah beberapa kegunaan asam. Kita masih bisa mencari kegunaan asam dari literatur-literatur yang lain. Berikutnya kita akan mempelajari tentang tata nama asam, bagaimana asam itu diberi nama. Asam diberi nama kita batasi adalah asam yang tidak mengandung ion oksigen atau asam bukan oksi. Nah, tata namanya dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama adalah huruf H kita baca sebagai asam, kemudian diikuti dengan unsur pembentuknya dan diakhiri dengan ida. Contohnya adalah HF. HF hanya itu kita baca asam, F itu adalah nama unsur dari fluor, kemudian diakhiri ida menjadi asam fluorida. Yang kedua adalah HCl. Hanya dibaca asam, Cl itu adalah unsur klor, diakhiri dengan ida, jadi nama asamnya adalah asam klorida. Yang ketiga adalah HI, hanya itu kita baca asam, kemudian I-nya adalah iod, diakhiri dengan ida, jadi namanya menjadi asam iodida. Kemudian adalah H2S, hanya kita baca asam, S-nya adalah sulfit, diakhiri dengan akhiran ida menjadi asam sulfida. Yang berikutnya adalah HCN. HCN itu hanya kita baca asam, CN itu adalah sianid, jadi kita akhiri dengan huruf ida menjadi asam sianida. Nah, demikianlah tata nama senyawa asam, di mana asam tersebut adalah asam yang bukan oksi atau asam yang tidak mengandung unsur oksigen. Nah, untuk yang mengandung unsur oksigen akan dipelajari lebih lanjut. Untuk bahasan yang terakhir tentang asam adalah hujan asam. Hujan asam adalah air hujan yang mengandung senyawa asam, terutama amonia NH3
dan sulfur dioksida atau SO2. Dari manakah amoniak dan sulfur dioksida? Sulfur dioksida dan amoniak berasal dari proses pembakaran bahan bakar fosil yang digunakan pada pembakaran pabrik-pabrik dan kendaraan. Nah, hujan asam akan berdampak langsung antara lain yang pertama adalah kerusakan hutan. Karena air yang mengandung asam jika terserap oleh akar pohon, maka akar pohon tersebut akan mati. Dampak yang kedua adalah menurunnya kualitas air, baik itu air tanah, baik itu air danau, dan juga air pada laut. Sedangkan yang ketiga adalah menimbulkan kerusakan pada bangunan-bangunan yang ada unsur logamnya. Karena dengan adanya hujan asam tersebut, maka bahan-bahan yang mengandung unsur logam akan cepat mengalami proses perkaratan, sehingga bangunan tersebut akan mudah sekali menjadi runtuh. Demikianlah pembelajaran dari Bapak. Anak-anak, jika kalian belum jelas, kalian dapat menonton video dengan cara mengulang, dan sampai ketemu dengan video yang kedua, yaitu tentang bahasa. Sekian dan terima kasih.